Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tahta bab ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan qala wa qawlihi ta'ala qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Katakanlah wahai Muhammad, maukah saya beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kata Allah, man la'anahu Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dia dimurkai, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera-kera, wal khanazir, dan babi, wa abadat taghut, dan orang-orang yang menyembah taghut. Ya. Yang menjadi syahid pada ayat ini adalah potongan ayat yang terakhir, yaitu wa abadat taghut, bahwa di antara mereka ada yang beribadah kepada taghut-taghut. Jadi di awal ayat Allah katakannya, katakanlah, maukah saya beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ternyata di antara mereka masuk orang-orang yang abadat taghut, yang beribadah kepada taghut. Ini menjadi syahid pada bab ini. Baik. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qul al-khitabu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi qul, sampaikan, itu khitabnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbi'ukum, maknanya ukhbirukum. Maukah saya khabarkan kepada kalian? Bi syarrin min dzalika, yang lebih buruk daripada hal itu, maknanya alladzi dzakartum fi haqqina minadz-dzammi zuran wa buhtanan min qaulikum fi haqqina ma ra'ayna syarran minkum. Ya. Yang lebih jelek daripada itu, maksudnya yang kalian sebutkan tentang kami, ya, berupa celaan yang penuh dengan kebohongan ataupun kedustaan, ya, dari ucapan kalian pada tentang kami, ma ra'ayna syarran minkum, kami tidak melihat hal yang lebih jelek daripada kalian. Maksudnya syarrin min dzalikum itu kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya. Ya. Ayat di surah Al-Maidah ayat yang ke-60. Ya. Yang lebih buruk daripada itu adalah siapa? Man la'anahullah. Ini. Siapa yang dilaknat oleh Allah, Allah murka kepadanya. Dan orang yang diantara mereka dijadikan sebagai kera dan babi, serta orang-orang yang beribadah kepada taghut. Jadi kaitannya dengan ayat sebelumnya. Mathubatan indallah ay jazaan indahu yaumal qiyamati. Ya, mathubah maksudnya balasan di sisinya pada hari kiamat. Nusiba ala tamyiz, mansub sebagai tamyiz. Ya, dia mansub sebagai tamyiz. Jadikan hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan. Jadi mathubatan mansub sebagai tamyiz. Wa hadha yasduqu alaikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhihi sifat la nahnu.
Ya. Ini wahai orang-orang yang mensifati, sifat ini lebih cocok ya atas kalian dengan sifat-sifat ini, la nahnu, bukan kami. Ya. Jadi di antara mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang keji. Ya. Ini balasannya. Jadi sifat-sifat yang kalian sifati itu lebih cocok untuk diri kalian sendiri, bukan kepada kami. Mala'anahu Allah, faradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Apa makna laknat dari Allah? Maksudnya dia diusir dan dijauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya. Maknanya ghadiban atau ghadaban la yarda ba'dahu, kemurkaan yang tidak ada lagi ridha setelahnya. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan di antara mereka ada orang-orang yang dijadikan sebagai kera dan babi. Wa hum ashabus sabti minal yahud, yang dimaksudkan dirubah menjadi kera dan babi itu ashabus sabt, dari kalangan Yahudi. Ini maklum ya kisahnya dalam Al-Quran. Ashabus sabt disebutkan dalam surah Al-Baqarah, diceritakan juga dalam surah An-Nisa, demikian pula dalam apalagi itu surah Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum, dan seterusnya. Demikian pula diceritakan dalam surah An-Nahl tentang ashabus sabt. Tahu kisahnya ya? Jadi orang-orang Yahudi, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari lain ketika mereka tangkap ikan, tidak ada tidak ada ikan yang muncul di permukaan lautan. Tapi kalau hari Sabtu yang dia dilarang di situ, ikannya bermunculan, terapun naik di atas permukaan air, kelihatan. Iya. Dengan sebab itulah mereka melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dirubah menjadi kera-kera dan babi. Jelas ya? Ini ashabus sabt. Makanya diceritakan, jadi mereka buat akal-akalan ya. Jadi kan katanya hari Sabtu yang dilarang. Dia pasang jalannya hari Jumat, diambil hari Ahad. Ya. Ini kisah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ashabu as-sabt. Wal khanazir wa hum kuffaru ma'idati Isa minan Nasara. Artinya dirubah menjadi babi. Ya, al-khanazir mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap makanan Nabi Isa. Ini yang kafir dari kalangan orang-orang Nasara. Wakila kilal masqaini, dan ada yang mengatakan bahwa dua perubahan ini fi ashabis sabti minal yahud. Maksudnya perubahan apa? Mereka dirubah menjadi kera dan babi. Dua perubahan itu terjadi pada ashabus sabt yang saya bilang tadi. Ya. Fasyababu musikhu qiradatan wasyuyukhu musikhu khanazir. Jadi pemuda-pemuda mereka ashabus sabt ya, itu dirubah menjadi kera. Sementara syuyukh, para masyayikh, itu orang-orang tua di kalangan mereka, itu mereka dirubah menjadi babi. Ya. Itu semuanya terjadi karena mereka melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya
ada Syekh Yaman ya menulis buku Sur'atul Iqab liman khalafa al-kitab was sunnah. Cepatnya siksaan bagi orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini akibat orang-orang yang menentang ya perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia dapatkan langsung di dunia, belum lagi dia dapatkan balasannya di negeri akhirat. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Qala wa abada at-taghut ay wa ja'ala minhum man abada syaitan ay ata'ahu fima sawwala lahu. Di antara mereka ada yang beribadah kepada taghut. Maknanya wa minhum, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada syaitan. Jadi taghut yang dimaksudkan di sini adalah syaitan. Maknanya ata'ahu. Dia mentaati syaitan fima sawwala lahu, pada perkara-perkara yang dibisikkan kepada mereka. Baik, sawwala bimakna waswas. Al-makna al-ijmali lil ayati yaqulu ta'ala li nabiyhi. Makna global pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul li haula'il ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min ahlil kitab." Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan candaan, ya, sebagai permainan dari kalangan ahlul kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jazai yaumal qiyamati indallah. Maka saya khabarkan, beritakan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk balasannya pada hari kiamat di sisi Allah. Innahu man ittasafa bihadhihi sifat allati hiya al-ib'adu an rahmatillah. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Wa naili ghadabihi daim, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala ad-daim, yang terus menerus. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila khirdin wa khinzir. Dan orang-orang yang dirubah bentuknya secara zahir, ya, dengan dirubah menjadi kera dan babi. Wa batinan bi ta'ati syaitan. Jadi zahirnya, maksudnya fisiknya itu dirubah. Adapun batinnya dia dirubah dengan mentaati syaitan. Wa iradihi an wahyir rahman. Keberpalingannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa hadhihi sifatu innama tantabiqu alaikum ya ahlal kitab. Wa man tashabbaha bikum la alaina. Sifat-sifat ini itu tidak lain kecuali hanya cocok untuk kalian wahai ahlul kitab, dan siapa yang semisal dengan kalian, bukan kepada kami ini. Baik, ini perintah Allah kepada nabinya, ya. Baik. Munasabatul ayati lil bab annahu idza kana fi ahli alkitab man abada at-taghut min dunillah. Hubungan ayat dengan bab bahwa jika pada orang-orang Yahudi dan Nasara ada yang beribadah kepada taghut selain dari Allah, fakadzalika yakunu fi hadhil ummati may yaf'alu dzalik. Maka demikian pula terjadi pada umat ini ada orang yang melakukan peribadatan kepada taghut. Ini jelas ya sisi pendalilannya. Ayat, potongan ayat yang terakhir. Ma yustafadu minal ayati al-ula wuqu'u syirki fi hadhil ummah. Sesuai dengan bab, terjadinya kesyirikan pada umat ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada at-taghut. Sebagaimana halnya yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara, ada orang yang beribadah kepada taghut. Atsaniyatu mahajjatu ahli al-batili wa bayanu ma fihi min al-uyub. Iya, membantah ahlul batil dan menjelaskan kepada mereka menjelaskan apa yang ada pada mereka dari celaan-celaan, ya, aib-aib. Idza nabazu ahlal haqqi bima laysa fihim. Apabila mereka mencela ahlul haq pada perkara yang tidak ada pada mereka.
Ini kalau apa namanya, kita boleh saja membantah ahlul batil, menjelaskan dari aib-aib mereka, kesesatan-kesesatan mereka, kalau diperlukan, dalam artian mereka mencela ahlul haq, padahal tidak ada padanya. Ya, itu dari manhaj ya. As-salisatu annal jazaa'a innama yakunu 'alal a'mal. Bahwa balasan itu didapatkan disesuaikan dengan amalan, perbuatan. Wa yakunu min jinsil amal, dan itu hal yang sesuai dengan amalan. Ya, kaidah ya, yang masyhur al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Ya. Ar-rabi'atu wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'anu usah. Pensifatan atau mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa dia murka dan melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Al-khamisatu anna ta'ata syaitan hiya mansya'u syirki billah. Ini faedah penting juga. Yang kelima, bahwa mentaati syaitan itu adalah sumber kesyirikan. Ya, jadi terjadinya kesyirikan di atas muka bumi itu yang menjadi hal yang sebab yang terbesar karena ada orang-orang yang mentaati syaitan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tagut itu ru'usuhum khamsah. Al-awal iblis. Ya. Iblis laknatullah alaih. Itu dari sumber terjadinya kesyirikan. Baik. Thumma qala asy-syekh hafizahullah rahimahullahu taala wa qawlihi qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sungguh kami akan mendirikan semua rumah peribadatan, tempat ibadah di atas masjid-masjid mereka. Baik. Qala syari' alladziina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi wa hum ashabul kalimati wan nufuz. Ini pada kisah ashabul kahfi. Jadi alladziina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, maknanya orang-orang yang berkuasa pada ashabul kahfi. Mereka adalah orang-orang yang ashabul kalimah. Ashabul kalimah itu maknanya orang-orang yang didengar ucapannya. Wan nufud, orang-orang yang ditaati ucapannya. Lanattakhidanna alaihim, kami akan menjadikan pada mereka, haulahum, maksudnya di sekitarnya, masjidan. Masjidan yakni yusalla fihi, ditempati salat padanya. Wa yaksiduhumun nas, ya manusia pun mendatangi mereka. Wa yatabarrakuna bihim, ya manusia ini datang minta berkah kepada mereka. Ini potongan kisah ya, diambil yang menjadi syahid, lanattakhidanna alaihi masjida. Ma'na al-ijmali lil ayati yukhbiru ta'ala anil ladzina ghalabu ala ashabil kahfi ala wajhi dhammi lahum annahum qalu lanattakhidanna hawlahum musalla yaqsiduhu an-nasu wa yatabarrakuna bihim. Ya, makna global pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang menguasai urusannya ashabul kahf dengan bentuk celaan kepada mereka, bahwa mereka berkata lanattakhidanna haulahum, betul-betul kami akan menjadikan di sekitar mereka musalla, tempat ibadah yang manusia itu memaksudkan kepadanya dan manusia mencari atau menggarap berkah kepada mereka. Anna fiha dalilan, munasabatul ayat lil bab, anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidul masajid alal kubur. Ayat ini adalah dalil bahwa akan ada pada umat ini orang-orang yang menjadikan masjid itu
di atas kuburan. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Baik, ma yustafadu min ayati tahrimu ittikhadil masajid 'alal kubur. Dilarang menjadikan masjid di atas kuburan, wat tahdhiru min dzalik. Peringatan akan hal tersebut. Li'annahu yuaddi ila syirk, akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsaniyatu annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidul masajida 'alal kubur kama fa'alahu man kana qablahum. Ini jelas bahwa akan ada pada umat ini orang-orang yang menjadikan mendirikan masjid-masjid di atas kuburan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. At-tahdhiru minal ghuluwi fis shalihin. Jelas. Ar-rabi'ah anna ittikhadal masajid 'alal kubur minal ghuluwi fis shalihin. Ini sudah berulang-ulang ya. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id al-Khudri. Ini sudah lewat, siapa namanya kemarin? Abu Sa'id al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id al-Khudri. Taib. Beliau dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa Sa'ad bin Malik bin Sinan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qadzati bil qadza. Betul-betul ya, kalian akan mengikuti ya langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadwal qadzati bil qadza. Ya, akan dijelaskan di bawah ya sebentar. Ya. Al-qadza itu dia bulu yang terdapat pada anak panah ya. Jadi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betul-betul kalian akan mengikuti ya jejak-jejak atau tradisi umat-umat sebelum kalian. Ya. Al-qadzatu bil qadzah. Ya, bisa dikatakan selangkah atau sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhru dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang dhab, maka kalian akan mengikutinya masuk. Ini menunjukkan betapa besarnya pengikutan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan orang-orang sebelum kalian adalah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhraja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Qala syarih hafizahullah, sanana bi fathi sin ay tariqa. Jadi sunan atau sanana itu bermakna tariq. Jadi betul-betul kalian akan mengikuti ya jalannya orang-orang sebelum kalian. Man kana qablakum alladziina qablakum minal umam. Orang sebelum kalian dari umat-umat. Hadwa mansubun alal masdar. Ai tahdhuna hadwahum. Ya, kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, paham maksudnya di sini saya ya? Mansub alal masdar. Maksudnya dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Itu dikatakan mansub alal masdar. Ya, maksudnya mansub alal maf'ul mutlak. Al-qudza bi dhammil qaf. Dengan di dhamma qafnya. Al-qudza.
Itu maknanya, atau sebelumnya dikatakan wahidatul qudadi, bentuk tunggal dari qudad. Ya, wahia rishus saham. Dia adalah rish. Apalagi rish? Ya, bulu ya. Jadi bulu anak panah. Ya, bulu anak panah. Walahu qadzatani mutasawiyatan. Bahwa anak panah itu memiliki dua bulu yang sama. Ya, maksudnya di sini ya, Nabi SAW menggambarkan bahwa kalian wahai umat Islam itu akan mengikuti, ini sebagian lafaz ya, sebagian riwayat. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan shibron bin shibro, yang biasa kita dengar kan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, maksudnya di sini, wahai kalian umat Islam, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian itu sama, dalam artian mereka berjalan di atas jalan setapak, kalian mengikuti dari menapaki dari jalannya persis, itu maknanya ya. Makanya dikatakan di sini walahu qadzatani mutasawiyatan, bahwa anak panah itu memiliki dua bulu yang sama, yang seimbang. Artinya sama ya, kalian akan menapaki jalannya mereka. Hatta law dakhalu juhru dhabbin, dikatakan sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, ai laut, saya katakan lau tusuwira dukhulahum fihi ma'adhiqihi, seandainya digambarkan masuknya mereka ke lubang tersebut, padahal lubang tersebut adalah lubang yang sempit. Ini penggambaran ya. Iya. La dakhaltumuhu, maka pasti kalian akan masuk. Di syiddati sulukikum, ya, karena dahsyatnya pengikutan kalian, tariqa man kana qablakum, kepada jalannya orang-orang sebelum kalian. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan adalah orang Yahudi dan Nasara? Ini sama. Ahumul yahudu wan nasara alladzina nattabi'u sunanahum, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara yang kami akan mengikuti langkah-langkah mereka? Au ta'ni al-yahuda wan nasara, atau maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Qala faman, ya, siapa lagi? Istifhamun inkari. Jelas ya? Faman hum ghairu haula. Siapa lagi mereka, siapa lagi kalau bukan mereka-mereka itu. Ya, jadi faman, siapa lagi? Itu pertanyaan, tapi bentuknya apa? Pengingkaran. Ya, kalau bukan mereka siapa lagi, begitu. Taib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hanya lafaz ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Jadi masyhurnya itu Shibran bi shibra, ya, wa dhira'an bi dhira'a, ila akhir hadits. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyu amma yatadammanahu hadzal khabar. Makna global pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sebuah cerita yang terkandung di dalamnya pelarangan. Jadi kan sekedar menceritakan kan? Nabi SAW menceritakan tentang apa? Bagaimana umat Islam akan mengikuti orang-orang sebelum mereka. Dari tradisinya, langkah-langkahnya, metode mereka akan mengikuti. Nabi tidak mengatakan jangan. Nah, Syekh jelaskan, ini bentuknya khabar, tapi terkandung di dalamnya apa? An-nahyu, larangan. Ya, jadi Nabi menggambarkan supaya kalian tidak mengikutinya begitu. Iya. Kemudian kata beliau, anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan nasara illa fa'altuhu kullah. Bahwa umatnya tidaklah meninggalkan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara kecuali mereka akan melakukan secara keseluruhan. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafiha. Ya.
kamu tidak akan meninggalkan sesuatu walaupun sesuatu itu hal yang sangat sepele. Wa yu'akkidu hadzal khabar bi anwa'in min at-ta'kidat. Dan sabda Nabi SAW ini, khabar ini itu ditaukid, diperkuat dengan beberapa taukid. Wa hiya lamu al-muti'ati lil qasam. Yang pertama lam yang menjadi tempat pijakan sumpah. Yang mana itu? La yang pertama. Jadi kalau ada la seperti itu ada sumpah di dalamnya. Jadi demi Allah betul-betul kalian akan mengikuti. Ya. Kemudian setelah itu nunut taukid. Yang mana itu? Unna, ya, tattabi'unna, nunut taukid. Wa wasfu musyabahatihim bi annaha ka musyabahati qudzati saham lil qudzati al-ukhra. Ya, dan Nabi SAW juga mensifatkan keserupaan mereka, bahwasanya mereka serupa, sama seperti bulu anak panah terhadap bulu anak panah yang lainnya. Jadi seimbang, ya, tidak ada yang melenceng. Tsumma wasafaha bima huwa adakku fit tashabbuhi bihim. Kemudian Nabi SAW mensifatinya juga, ya, hal yang lebih detail dalam hal penyerupaan, tasyabbuh kepada mereka. Apa itu? Yang lebih parahnya lagi, bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan ghoriban, bahwa seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara melakukan sesuatu kebodohan, sesuatu yang aneh, lakana fi hadhil ummati, maka umat ini juga mayaf'aluhu tasyabbuhan bih, pasti akan ada yang melakukannya sebagai bentuk tasyabbuh kepada mereka. Ya, jadi seandainya orang-orang Yahudi dan Nasara membuat suatu keanehan, suatu kebodohan, maka pasti dari kalangan umat ini ada yang akan mengikutinya. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi dan Nasara terdahulu mereka menyembah, ya, nabi-nabi mereka, ya, mereka beribadah kepada tagut, berarti dari kalangan umat Islam, umat Muhammad SAW, pasti ada juga orang apa? Yang beribadah demikian. Nah, ini dibawakan untuk menguatkan apa? Pendalilan-pendalilan sebelumnya. Jadi kan ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, ya, itu kan berkaitan dengan siapa? Perbuatannya orang-orang terdahulu. Tapi kenapa Syekh kiaskan bahwasanya terjadi juga pada umat ini? Nah, ini lebih diperkuat dengan apa? Hadis ini. Bahwa apa yang dilakukan mereka, ya, akan dilakukan juga orang siapa? Orang-orang atau umat Islam, umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada hadis ini. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya. Paham sisi pendalilannya? Dibawakan hadis ini? Jelas, ya? Baik. Yang lebih jelas lagi di dalam hadis yang panjang ini. Baik, kita baca dulu munasabahnya. Munasabatul hadits lil bab anna fiha dalilan ala wuqu'i syirki fi hadhil ummah. Pada hadis di atas terdapat dalil akan terjadinya kesyirikan pada umat ini. Fi annahu wujida fil umami qablana, karena telah didapati kesyirikan tersebut pada umat sebelum kita. Wa yakunu fi hadhil ummati man yaf'aluhu, dan akan ada juga pada umat Islam orang-orang yang melakukannya ittiba'an lahum, sebagai bentuk mengikuti mereka. Ma yustafadu minal hadits wuqu'u syirki fi hadhil ummati taqlidan liman sabaqaha minal umam. Terjadinya kesyirikan pada umat Islam itu bentuk taklid kepada orang-orang sebelumnya dari umat-umat. Atsaniyatu alamul mi'alami nubuwatihi, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW, bahwa beliau mengkhabarkan hal tersebut, ya, qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Fawaqa'a kama akhbar, hal itu juga terjadi sebagaimana yang diberitakan. Paham maksudnya? Jadi kan Nabi jauh-jauh hari sudah beritakan, kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Itu kan belum terjadi. Nah, ternyata apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu betul-betul apa?
terjadi. Iya. Nah, ini tanda dari tanda-tanda kenabian. As-salisatu at-tahdhiru min musyabahatil kuffar. Peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Ar-rabi'atu at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffar min asy-syirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala alaih. Mimma harramallahu ta'ala. Peringatan dari apa-apa yang orang-orang kafir itu terjatuh di dalamnya berupa kesyirikan kepada Allah dan selainnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik, masih ada satu. Kita baca dulu. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa li Muslimin an Thauban radhiyallahu taala anhu. Dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Thauban, ini dari bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bumi ini untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku pun melihat dari belahan timurnya sampai ke belahan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku ya akan menguasai, ya, akan mencapai kekuasaannya, ya, pada bumi ini. Ma zuyali minha, apa-apa yang dikumpulkan untukku darinya, maksudnya dari bumi tersebut. Ini kaitannya dengan apa namanya, penaklukan, ya, akan dijelaskan. Wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan akan diberikan kepadaku al-kanzain, dua harta simpanan, al-ahmar wal abyad, yaitu harta yang berwarna merah, demikian pula berwarna putih. Ya, Syekh akan jelaskan bahwa yang dimaksudkan, ya, Nabi akan diberi dua harta merah. Ya, sebentar kita baca, ya. Baik. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sesungguhnya saya berdoa meminta kepada Rabbku untuk umatku bahwa semoga mereka tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min anfusihim, dan supaya mereka tidak dikuasai, Allah tidak kuasakan kepada mereka musuh kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fa yastabiha baydatahum. Dengan sebab itu, ya, mereka akan dirampas oleh apa namanya, semua dari negerinya. Wa inna rabbi qala, dan Rabbku berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Apabila saya menetapkan sebuah ketetapan, maka hal tersebut tidak akan berubah. Ya, ketetapan itu tidak akan berubah. Wa inni u'titu li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammah. Dan sesungguhnya saya, kata Nabi sallam, ya, wa inni, apa di situ? U'titu. Oh iya. Apa itu kayak? Dan sesungguhnya saya akan memberikan kepadamu untuk umatmu, apa itu? Alla uhlikahum bisanatin ammah, bahwa mereka tidak akan dibinasakan dengan sebab paceklik yang berkepanjangan, yang berketerusan. Wa alla usallitu alaihim. Jadi kan Nabi tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berdoa kan di ayat apa namanya, hadis, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Maka ini wa inni a'taituka, saya memberikan kepadamu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan dari apa?
permintaannya, itu maksudnya. Ya, bahwa mereka tidak akan dibinasakan dengan paceklik, ya, yang berketerusan. Demikian pula wa alla usallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim. Mereka juga tidak akan dikuasakan kepadanya musuh kecuali dari diri-diri mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, sehingga tidak akan dirampas, ya, dari negeri mereka, walau ijtama'u alaihi min aqtariha, walaupun, ya, semua belahan bumi menghadapi mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da, sampai sebagian mereka akan membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka akan menyalib dari sebagian yang lain. Ya, maksudnya dalam hadis ini, umat Islam, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mungkin direbut oleh musuh-musuhnya, orang-orang kafir. Ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan direbut. Tidak akan hilang di atas muka bumi ini. Tapi yang menjadi masalah, ini benar ya, sebagaimana yang telah dikhabarkan, bahwa umat ini akan hilang itu dengan musuh yang ada pada diri mereka sendiri dari kalangan umat Islam. Ya, makanya dikatakan di sini walau ijtama alaihim min aqtariha. Jadi walaupun seluruh musuh-musuh Islam berkumpul dari seluruh penjuru bumi ingin melenyapkan dari Islam ini, tidak akan tidak akan lenyap. Itu janji, ya, kecuali itu tadi, aduan min siwa anfusihim. Jadi musuh tidak akan menguasai mereka umat Islam kecuali musuh yang berada dari mereka sendiri. Paham maksudnya? Ya. Ada orang mengaku Islam, tapi di dalam Islam dia berupaya menghancurkan Islam itu sendiri. Ada orang-orang kafir tidak akan bisa. Baik, makanya riwayat lainnya lebih mempertegas lagi. Ya. Warawahul Barqani fi sahihi, diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, wazada, dan ditambahkan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling saya takutkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak mengkhawatirkan adanya orang-orang kafir yang akan menghancurkan Islam. Ya, bukan itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang dalam Islam itu sendiri yang berupaya, yaitu diantaranya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila terjadi pada mereka pertumpahan darah, as-sayf, ya, peperangan, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan diangkat, tidak akan berakhir sampai pada hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada orang-orang dari umatku, hayyun, nanti saya akan jelaskan, dia bisa bermakna sekelompok manusia atau kabilah dari umatku yang akan mengikuti orang-orang musyrikin. Ya. Hadis yang panjang ini dibawakan oleh penulis, ini dia syahidnya. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai dari kalangan umatku akan ada orang-orang yang mengikuti kaum musyrikin. Menunjukkan dalam umat Islam akan terjadi kesyirikan. Kan babnya ini dibawakan untuk membantah siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa pada umat Islam itu tidak akan terjadi lagi kesyirikan. Nah, ini hadis yang membantahnya. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok dari umatku akan mengikuti siapa? Orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'atun min ummati al-authan. Ini juga. Sampai sekelompok dari umatku itu ada yang beribadah kepada authan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sungguhnya akan ada pada umatku yang mereka itu kadzdzabun, 30 kadzdzabun, 30 dari pendusta
semuanya mengaku dia adalah nabi, padahal saya adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan terus menerus akan ada sekelompok dari umatku berada di atas al-haq, mansurah, akan ditolong. Iya, makanya di antara nama dari Ahlus Sunnah adalah At-Taifatul Mansurah. Mereka adalah golongan yang akan terus ditolong. Ya, terus menerus akan ada sekelompok dari umatku, dari umat Islam yang berada di atas al-haq. Mereka tertolong. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Iya. Subhanallah ya, sebelum kita baca dari syarahnya Syekh Hafizahullah, ini nampak bagi kita pelajaran besar bahwa di dalam kehidupan ini umat Islam itu akan selalu ada yang orang-orang yang nampak di atas kebenaran. Ya, sebagian orang ya ketika mereka melihat dari kondisi musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkan Islam, mereka sangat khawatir. Ya. Katanya kita harus di dalam masalah memilih pemimpin. Oh, kita harus pilih ini, jangan pilih ini. Kalau kita pilih ini, komunis yang akan berkuasa. Ya, Islam akan hilang di bumi Indonesia ini. Orang-orang yang berpemahaman seperti ini itu enggak mereka baca hadis-hadis yang seperti ini. Ya, Nabi itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Di masa kapanpun pasti akan ada orang-orang yang menegakkan Islam yang murni itu. Tidak akan hilang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Makanya di antara nasihat para ulama Islam itu semangat belajar. Itu yang ditakuti oleh siapa? Musuh-musuh Islam. Jadi kalau pemuda Islam semangat mempelajari agama, ya mendalami dari agama mereka, justru itu yang mereka takuti. Bukan yang mereka takuti dari kita dengan kecanggihan teknologi, dari persenjataan, bukan itu yang mereka takuti. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang mereka takuti itu kalau umat Islam kembali kepada agamanya mempelajari. Ya, karena kalau ini yang kuat, itu mereka khawatir pasti. Jelas ya? Ini hadis, subhanallah ya. Hadis yang sangat jelas bahwa sekelompok dari umat Islam ada yang terus-menerus berada di atas al-haq. Ya, menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Sebagaimana awal munculnya. Ya, la yadurruhum man khadalahu. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencelanya, mencaci makinya, ya, yang menyelisihinya. Walaupun seluruh manusia berkumpul menyelisihi dari dakwah yang hak ini, tidak akan hilang. Ya, karena ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hingga maksudnya di hari kiamat. Baik, insyaallah nanti kita baca syarahnya ya. Ini lumayan panjang, kita akhirkan besok insyaallah. Baik, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.